Saudara-saudara terkasih dalam Yesus, saya Antonius Priya Utama dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Gema Sabda pekan ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 38. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka masih belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika kita masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga Katolik, anak-anak remaja, kaum muda, rohaniwan-rohaniwati yang berbahagia dimanapun mereka saat ini berada. Hari ini gereja berada pada pekan Paskah yang ketiga. Dari perikop Injil di atas dan dari ayat-ayat yang sebelumnya, terlihat bagaimana ketika melihat guru yang diagungkannya wafat di kayu salib dengan hina, para murid lantas ragu, kecewa, cemas, bingung, sedih, dan takut. Mereka pun berniat kembali ke lingkungan mereka masing-masing. Harapan yang mereka bangun pada diri Yesus musnah karena Yesus yang mereka harapkan dan jadi andalan sudah wafat. Dan itu juga dialami oleh para murid yang kemudian diteguhkan kembali oleh kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Harapan manusia kadang-kadang terlalu berlebihan dan akhirnya menimbulkan kekecewaan dan bahkan dapat menimbulkan krisis iman ketika ekspektasinya tidak terrealisir. Krisis itu kadang-kadang begitu berat sampai kita mengalami kekeringan iman dan berniat meninggalkan Yesus. Hal ini mungkin juga kita alami dalam keluarga-keluarga selama masa pandemi yang panjang ini. Bila hal itu terjadi, ingatlah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan hadir di tengah keluarga kita karena Dia sudah bangkit untuk membawa kita kepada kemuliaan-Nya, seperti yang dialami para murid.
Iman memang perlu dibangun, dipupuk, dan diperbarui setiap saat. Bisa melalui sharing di komunitas, keluarga, atau kelompok, dan lain-lain. Agar dengan demikian kita mampu menjadi pewarta kebangkitannya. Selanjutnya, bila Tuhan telah hadir di tengah-tengah keluarga kita dan iman kita kembali diteguhkan, semangat kita kembali diperbaharui, maka kita wajib mewartakannya kepada keluarga, kerabat, dan sesama kita lainnya, agar semakin beroleh peneguhan iman dan semangat kita dibangkitkan kembali. Itulah salah satu wujud kesaksian kita. Sebagaimana murid-murid tadi diyakinkan, maka ketika kita ditimpa keraguan, putus asa, kegelisahan, atau gejala kekeringan iman, ambil saat hening untuk mengenang pengorbanannya yang begitu berat di kayu salib. Serta tetap setialah mengikuti warisan perjamuan Ekaristinya. Dengan demikian, Dia yang telah bangkit bagi kita akan hadir dalam keluarga kita dan membawakan damai serta sukacita. Sehingga kita diberkati untuk bisa bangkit dari masalah yang kita hadapi, keluar dari keraguan, kegelisahan, kekecewaan, dan putus asa. Dia yang telah rela menebus dosa kita karena kasih-Nya yang begitu besar, tentu akan hadir dengan belas kasih-Nya bagi kita. Tentu saja sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Akhirnya, saya mewakili Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang, menyapa seluruh keluarga-keluarga Katolik yang terkasih untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Karena Dia yang telah bangkit akan selalu hadir dan berjalan bersama kita. Tuhan memberkati. Amin.